ada hal menarik lagi, yaitu adalah terkait pelayanan ponek atau kebidanan nih dok. Oh, okay. Ini pertanyaan yang lagi ini dok. Bisa nggak dok persalinan di rumah sakit dok? Oke, baik. Kalau untuk ibu-ibu mau melahirkan, bila ibu tersebut tidak mempunyai komplikasi atau misalkan ibu tersebut normal aja tuh selama kehamilan, dibuktikan dengan ibu tersebut pernah periksa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Bersama saya Muhammad Rizky Triaditya pada program My Talk Show. Hari ini di studio Sultan telah hadir bersama saya. Ini adalah seorang kabid pelayan medis di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Mari kita sapa, kita kenal kembali Dr. Sophia Justina Mars. Waalaikumsalam dokter. Baik dok, hari ini kita akan bincang-bincang ya dok. Sesuai dengan talk show, artinya kita hari ini akan bahas santai ya dok. Tentunya hari ini topiknya sudah kita siapkan dan ini juga merupakan suatu isu perbincangan di masyarakat dan di lingkungan khususnya di kota kita, kota Banjarbaru. Hari ini kita akan bincang santai terkait pelayanan rawat inap atau rawat jalan BPJS. Nah, nanti ada klasifikasi untuk peserta BPJS itu sampai sejauh mana sih dok kayak gitu dilayani di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelumnya Dr. Sophia sudah kita kurang lebih 4 tahun ya dok ya, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, dan Dr. Sophia juga sudah sebagai kabid di rumah sakit pelayanan medis itu mulai dari awal ya dok ya. Artinya nih Dr. Sophia sudah memahami betul regulasi dan bagaimana sih pelayanan yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Baik dok, ini yang pertama nih dok, mau kita bahas. Kira-kira ada pasien yang bisa dilayani di rumah sakit kita untuk peserta BPJS ini kira-kira seperti apa dok kriterianya dok? Ini kan bisa masuk lewat poliklinik atau rawat jalan, bahkan pada saat kegawatan. Nah ini seperti apa dok nih yang sekarang nih dok untuk peserta BPJS dok? Baik, mungkin yang pertama saya jawab adalah bagaimana pelayanan BPJS untuk pasien rawat jalan. Kalau untuk pasien rawat jalan, tentunya pasien itu harus mendapatkan rujukan dahulu dari Vaskes tingkat pertama FKTP, atau FKTP itu bisa klinik Pratama, bisa juga dari puskesmas yang nanti ditujukan kepada rumah sakit yang berobat ke dokter spesialis seperti itu. Jadi rumah sakit itu memang rumah sakit rujukan dari FKTP, di mana bila FKTP tersebut tidak bisa menangani pasien tersebut, akan dia rujuk ke rumah sakit seperti itu yang nantinya akan di-refer ke dokter spesialis. Jadi untuk rumah sakit pelayanan BPJS di rawat jalan itu memang khusus untuk dokter spesialis seperti itu. Kalau untuk kasus yang rawat inap melalui IGD itu tentunya pasien-pasien BPJS itu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ketika dia rawat inap menggunakan BPJS. Kalau rawat inap menggunakan BPJS melalui IGD, pasien tersebut tidak memerlukan surat rujukan dari Vaskes pertama atau Vaskes rujukan pertama itu seperti puskesmas atau klinik. Jadi kalau pasien tersebut merasa dirinya sakit dan dia merasa sudah tidak kuat lagi, silakan langsung menuju ke IGD Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Baik, panjang sekali ya dok. Ternyata perlu pemahaman yang mendalam ini untuk memahami bagaimana sih ini klasifikasi atau bagaimana yang bisa dijamin untuk peserta BPJS. Tenang saja nih dok, saya sudah mengumpulkan beberapa pemahaman dari masyarakat dan ada pertanyaan juga. Jadi mungkin ada beberapa nih dok pertanyaannya. Salah satunya kira-kira nih itu apakah masih mitos
atau fakta nih dok, terkait kira-kira kalau rawat inap di rumah sakit itu menggunakan BPJS maksimal 3 hari dok, itu masih benar kah itu atau jangan-jangan ini cuma mitos dok? Tentu saja itu adalah mitos ya Bapak Ibu. Jadi Mitos. lama rawat inap pasien itu, entah itu pasien BPJS, umum, asuransi atau apa, itu sesuai dengan indikasi pasien. Jadi memang tidak ada yang namanya membatasi kalau rawat inap itu cukup 3 hari. Ya, kita kan harus melihat kondisi pasien untuk menentukan itu. Jadi memang itu beneran mitos terkait yang 3 hari itu. Ingat mitos ya sahabat Sultan. Jadi kalau dirawat inap itu memang sesuai dengan hasil pemantauan dari dokter penanggung jawab juga ya dok ya tentunya. Jadi kalau menurut dokter penanggung jawab pasien ini dirawatnya harus 3 hari, 5 hari, bahkan ada yang saya ketahui dirawat di rumah sakit itu rawat inap sampai 1 bulan lamanya. Betul. Jadi itu tetap ditanggung ya dok sama BPJS. Nah, rumah sakit juga pastinya komitmen untuk bisa melaksanakan janji layanan JKN atau BPJS ya dok ya. Kemudian dok, apakah di rumah sakit Sultan Agung Banjarbaru kita ada pembatasan dok terkait pelayanan ke peserta? Maksud pembatasan itu mungkin dalam hal obat-obatan, kemudian banyak lagi dok. Ini terkadang saat ini banyak isu-isunya nih dok. Wah, obatnya cuman ya sama dok kayak rawat inap tadi dibatasi intinya. Gimana dok tanggapan dokter nih dok? Oh baik, kalau terkait untuk pembatasan itu, semua pasien-pasien BPJS itu tidak ada pembatasan. Kalau memang itu sesuai dengan indikasi dan memang diperlukan oleh pasien, pasti itu akan diberikan kepada pasien sesuai dengan haknya, seperti itu. Baik. Sahabat Sultan. Jadi memang kalau peresepan obat nih contohnya memang itu indikasi dan sangat dibutuhkan pasien dan itu diresepkan oleh dokternya, itu pasti akan diberikan rumah sakit sudah satu paket BPJS, tidak ada biaya tambahan lainnya. Kecuali pasien itu tiba-tiba ada request sendiri tuh dok ke dokternya, dok saya pengen obat ini dong, tambahi atas permintaan pasien sendiri. Tentu itu tidak bisa dijaminkan oleh BPJS karena kan itu permintaan pasien, bukan dari indikasi medis atau yang diperlukan oleh pasien itu sendiri. Ngomong-ngomong terkait atas permintaan sendiri atau APS tadi dok, semua keinginan pasien yang dia kepinginnya mandiri itu dok, kalau di layanan rawat jalan, dirawat inap, itu bisa ditanggung nggak dok? Kayak tadi misal rawat inap, pasiennya kepingin misalkan diberikan obat yang bagus, jadi kemudian atas permintaan sendirinya yang saya ketahui juga terkadang pasiennya kepingin minta pindah, kemudian bisa juga minta tidak dirujuk ke rumah sakit lain, padahal setahu saya ada indikasi dirujuk, namun pasiennya tidak ingin dirujuk. Nah itu rumah sakit bagaimana menanggapinya nih dok saat ini? Oke baik, jadi kalau untuk atas permintaan sendiri dari pasien, tentunya hal tersebut akan dipertimbangkan oleh rumah sakit. Seharusnya kalau dari ketentuan BPJS, pasien-pasien yang atas permintaan sendiri tersebut itu tidak dijaminkan oleh BPJS. Karena semua yang dijaminkan itu pasti atas dasar indikasi medis, bukan karena keinginan dari pasien, seperti itu. Seperti tadi contohnya, misalkan pasien nih dari dokter spesialis menyarankan untuk dia dirujuk tuh ke rumah sakit lain yang mungkin fasilitasnya lebih lengkap seperti itu. Nah, tentunya itu sudah dipertimbangkan. Jadi kalau di rumah sakit kita itu sepertinya perawatannya bisanya cuma sampai di sini. Jadi dari pasien tersebut memerlukan perawatan yang lebih expert seperti itu dok ya. Itu kan pasti dokter akan memberikan untuk merujuk pasien tersebut biar mendapatkan pelayanan yang maksimal. Jadi ibaratnya kalau memang
indikasi untuk dirujuk atas pertimbangan dokter spesialis tersebut, kalau bisa nih sahabat Sultan, pasien-pasien itu mengikuti atas saran dari dokter spesialis, karena memang dokter yang merawat ini tentunya dari keilmuan mereka sudah paham betul seperti apa untuk terapi kedepannya pada pasien tersebut. Baik dok, artinya memang setiap rumah sakit, dokter penanggung jawab pasien itu, sahabat Sultan, sudah menentukan tata laksananya mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Betul. Kalau memang harus dirujuk ya dok ya, artinya itu juga salah satu tata laksana definitif ya dok, yang Betul. terbaik. Nah kalau misalkan seperti tadi mungkin BPJS membuat aturan APS itu tidak akan terklaim. Betul. Itu sebenarnya untuk keselamatan pasien juga ya dok ya, pastinya Iya, ya dok ya. betul sekali. Kayak misalkan tadi kan tidak mau dirujuk, maka tidak bisa di cover BPJS atau JKN. Berarti kalau misalkan ada tindakan, menolak tindakan, itu berarti sama saja juga ya dok ya? Ya, seperti itu. Sebenarnya sama saja. Berarti kalau kita misalkan disarankan untuk dilakukan tindakan tapi kita menolak, tentunya kan sebenarnya itu adalah hak pasien. Tapi secara medis berarti pasien tersebut sebenarnya sudah memerlukan tindakan tersebut. Kalau pasien tersebut menolak, sebenarnya memang itu bisa dikatakan itu adalah atas permintaan pasien sendiri, seperti itu. Baik sahabat Sultan. Nah untuk peserta BPJS sebaiknya memang ikutilah administrasinya, taat tertib administrasi, karena apa yang sudah direncanakan oleh rumah sakit dan dokter penanggung jawab pasien itu pastinya sudah tata laksana yang paling bagus ya dok ya. Oh ya, betul, betul sekali. Kemudian pasien atau peserta BPJS ini di rumah sakit ya dok ya, terkadang sering merasa dibedakan sih dok. Dibedakan dengan mungkin ada pasien asuransi atau pasien umum. Bagaimana nih dok tanggapannya dok? Mungkin dari antrian atau apa, di rumah sakit kita seperti apa sih dok? Kayak gitu. Baik. Kalau untuk pasien BPJS khususnya nih untuk di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, insya Allah itu tidak ada pelayanan yang dibedakan dengan pasien yang lainnya, entah itu jaminannya umum atau jaminannya asuransi, semuanya insya Allah akan mendapatkan pelayanan yang sama, semuanya sama-sama yang terbaik lah ibaratnya yang akan kita berikan. Nah kalau terkait dari bagaimana sih kemudahan dalam mengakses pelayanan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru dengan pasien-pasien BPJS ini, di kita itu sebenarnya sudah ada dua cara pendaftaran. Yang pertama itu secara online maupun secara onsite atau datang langsung dok ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Kalau pasien pengen lebih mudah tuh nggak usah antri-antri panjang, silahkan tuh memanfaatkan teknologi untuk mendaftarkan online melalui MyJKN bila pasien-pasien tersebut memang sudah mempunyai rujukan dari Vaskes pertama. Oke, berarti untuk akses yang paling mudah untuk peserta BPJS ini itu sahabat Sultan harus menggunakan mobil JKN ya. Betul. Jadi sekali. baik rujukan ke rawat jalan atau kontrol kembali, Betul. itu kita menyarankan memang harus memakai mobil JKN. Betul. Dan itu menurut saya pribadi itu jauh lebih mudah dok. Betul. Karena kita sekali. bisa check in dan langsung booking, dapat nomor antrian. Iya. Jadi nanti sahabat Sultan langsung bisa lakukan check in atau scan barcode ya dok ya. Iya, betul. Nah, tapi untuk pasien umum dan asuransi itu pakai aplikasi dari rumah sakit kami. Nama aplikasinya Myrisa ya, sahabat Sultan. Ya. Jadi untuk yang peserta BPJS kita memakai mobil JKN, kalau untuk yang Myrisa itu untuk umum dan asuransi. Dok, ada hal menarik lagi yaitu adalah terkait pelayanan ponek atau kebidanan nih dok. Oh, okay. Ini pertanyaan yang lagi ini dok. Bisa nggak dok persalinan di rumah sakit dok? Oke, baik. Kalau untuk ibu-ibu mau melahirkan, bila ibu tersebut tidak mempunyai komplikasi atau misalkan ibu tersebut normal aja tuh selama kehamilan, dibuktikan dengan ibu tersebut pernah periksa dulu nih dok ke FKTP. FKTP-nya mungkin di puskesmas atau di
bidan yang memang kerja sama-sama BPJS dan dari bidan tersebut memang sudah merekomendasikan, oh ibu ini kehamilannya normal saja. Nah, kalau yang normal-normal saja itu sebenarnya memang dari BPJS itu menyarankan untuk melahirkannya cukup di vaskes pertama atau di misalkan bidan tersebut melayani untuk persalinan. Dan Nah, praktek seperti mandiri itu, ya, Dok, praktek ya? mandiri, betul. Sedangkan kalau memang ibu yang hamil tersebut memang mempunyai komplikasi nih, maksudnya komplikasi itu misalkan contohnya adalah ibu tersebut ketika selama hamil mempunyai tensi yang tinggi tuh, terus ibu hamil tersebut juga misalkan melahirkan sebelumnya itu memang operasi dan nanti kalau mau melahirkan lagi ada resiko tinggi. Nah, ibu-ibu yang tersebutlah yang disarankan untuk melahirkan di rumah sakit atau di FKTRL yang tentunya nanti atas rekomendasi juga dari FKTP, Dok. Ya, Maksudnya dari berarti- bidan yang praktek mandiri atau dari puskesmas itu menyarankan seperti itu, Dok. Berarti untuk ibu-ibu nih harus lebih aware nih, berarti yang hamil berarti harus melakukan pemeriksaan ANC. ANC di puskesmas, di FKTP atau bidan praktek mandiri yang sudah bekerja sama oleh BPJS. Iya. Lanjutannya minta rujukan. Betul Itu ya, Dok, sekali. ya? Betul. Ya. Baik sahabat Sultan, banyak sekali ya sudah kita bongkar nih beberapa masalah-masalah peserta JKN ke rumah sakit. Jadi yang pertama tadi sudah dijelaskan ya sama Dokter Sophia, memang untuk apa yang bisa dilayani di rawat jalan, kemudian di IGD. Jadi itu berdasarkan juga ya, Dok. Rawat Betul. jalan ada rujukan yang pertama. Kemudian kalau untuk IGD berarti kalau memang sesuai dengan matriks kriteria kegawatan ya, Dok, ya. Betul, kriteria kegawatan. Jadi ada kriteria kegawatan yang sudah diatur oleh BPJS. Kemudian masalah ibu yang hamil untuk persalinan di rumah sakit itu bisa, Betul. tapi tetap harus ada pemeriksaan dulu di FKTP. Kalau memang tiba-tiba ada indikasi ya, Dok, ya, untuk persalinan di rumah sakit, maka nanti ibu-ibu harus melakukan pemeriksaan dulu, kemudian minta rujukan di FKTP-nya. Oke nih, Dok. Kira-kira, Dok, untuk closing statement kita di My Talk Show hari ini kira-kira apa nih, Dok? Pesannya, Dok, untuk peserta JKN. Oke. Bagi peserta JKN sahabat Sultan itu jangan khawatir kalau menjadi pasien dengan jaminan BPJS itu akan dibeda-bedakan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Itu tidak terjadi ya Bapak Ibu, itu adalah mitos semata. Jadi tidak ada pembedaan pasien BPJS umum maupun asuransi. Dan itu semua kita pasti akan tetap bisa dilayani asal sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan BPJS. Seperti tadi yang sudah dibahas Dr. Adit, kesimpulannya kalau di rawat jalan harus mempunyai rujukan dari FKTP, sedangkan kalau di IGD langsung masuk tanpa rujukan FKTP itu harus sesuai kriteria metrik kegawatan. Seperti itu sahabat Sultan. Oke, baik. Terima kasih nih Dokter Sophia. Terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan ya yang sudah menyaksikan program ini. Dan demikianlah closing statement dari Dokter Sophia. Semoga dengan adanya tips dari program ini, maka sahabat Sultan bisa memahami bagaimana pelayanan di rawat inap maupun di rawat jalan, dan bagaimana tadi klasifikasinya yang dapat diterima oleh peserta BPJS. Betul. Saya Muhammad Rizky Triaditya, pamit undur diri dan sampai bertemu kembali di program selanjutnya hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.